Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya terima kasih dulu pada Pak Rektor Benny Lianto yang mendukung penuh acara ini. Ya, Ubaya, dulu saya lulus S1 dari Ubaya setelah gagal di ITS, Fakultas Teknik Elektro. Saya tidak bakat sekolah ini Pak Benny. Dan Pak Deddy Marsiano ya, yang dari Ubaya juga yang bekerja sama dengan Pak Mufid, Korwil Jatim, yang juga membantu IMA, membantu banyak ini Pak Mufid ini, dan sekarang Pak Mufid kepingin menunjukkan pada seluruh teman-teman ICSB di Indonesia bahwa Jawa Timur itu memang, ya ini kebetulan daerah asal saya, itu memang tidak boleh ketinggalan. Ini UNSMED harus dirayakan di sini. Kalau pusat sendiri, Jeki yang ngurusi operasional sehari-hari sebagai Presiden dan Ardi Ridwansyah bersama Sekjen Ibu Katrin dari UNPAD dan dibantu Korwil Jabar, Korwil Jawa Tengah, Pak Hasan, kemudian Pak Peri, kemudian Sekjennya Dr. Asep itu sudah menyelenggarakan beberapa ya. Makpres itu engine selalu ya, engine pokoknya kalau kelihatan apa engine, pokoknya Makpres itu selalu berada di belakang. Kalau tidak gitu bisa mati. Organisasi itu kalau dilepas gitu aja, saya pengalaman organisasi ini 73 tahun, sekarang 37 tahun diabetes dan high blood pressure dan apa ya, dan asma sejak kecil itu tahu sudah organisasi itu ya kayak gitu, mesti ada engine yang di belakang. Jadi kita itu engine dari Indonesia Marketing Association sampai Asia Marketing Federation, dan kita engine-nya ICSB Indonesia dan Asia Council for Small Business. Nah, kita terima kasih juga pada Pak Kementerian KUKM yang mendukung acara ini. Tadi sudah diputar rekaman dari Pak Teten Masuki yang tanggal 25 itu diputar di UN SMID. Biasanya 27 Juni itu kita berada di UN seluruh dunia ini. Memang ICSB ini keren sih, bisa sudah 3 kali, 4 kali sejak 2016. Pada waktu itu Pak Puspayoga mewakili Indonesia, satu dari 7 negara yang memang menjadi inisiator UNSMID itu ada di UN bersama Pak Dian Triansyah. Kita tidak bisa lupa itu. Dan sampai sekarang, walaupun COVID ya tetap online. Cuma karena Sabtu dirayakan tanggal 25 kemarin. Jadi pidato Pak Teten itu sudah diputar di sana. Cuma tadi saya minta diputar lagi supaya teman-teman di seluruh Indonesia ini bangga ya, menteri kita tetap beraktivitas di sana. Tapi mungkin tidak banyak yang tahu ini bahwa Pak Puspayoga juga ada di sini ini. Pak Puspayoga mengikuti mulai dari persiapan, karena beliau ini kan sama ICSB ini punya hubungan emosional dan moral. Jadi sebelum Pak Puspayoga dulu memang sudah dibikin ICSB Indonesia ini ya, ada Pak Wayan Dipta, ada Binus segala macam. Cuma ya memang rumit sih ICSB dunia itu, minta gini, minta gitu, minta gini, sehingga karena kerumitan itu jadi kemudian agak berhenti. Kemudian sejak saya menjadi staf khususnya Pak Puspayoga, saya diperintahkan oleh beliau, aktifkan lagi. Saya lapor ini ada kayak begini. Jadi makanya kita pasang badan ini. Jadi saya langsung sebagai Makpres itu mengambil aja yayasan dan sebagainya cepat aja. Dan sekarang kita malah jadi pusatnya Asia, karena Asia Council Small Business itu ketika saya lihat, loh kok gini gitu. Wah, jadi kita langsung take over. Jadi gara-gara Pak Puspayoga yang tadi juga disebut oleh Pak Teten, kita ini ICSB Indonesia ini luar biasa perkembangannya. Dan beliau memang lewat kementerian itu tiap 6 bulan sekali mendukung ya, sehingga kanwil kadis bukan kanwil kadis UKM dari seluruh provinsi itu diundang. Ada semacam rapat dinas di mana-mana, mulai dari Bandung, Bali, dan macam-macam lah, Jogja dan sebagainya. Sehingga tiap 6 bulan sekali kita memperkenalkan
ICSB. Jadinya kayak sekarang, ya tentunya tidak bisa 34 provinsi langsung aktif semua. Tapi sekarang saya bahagia melihat hari ini ada launching buku 20 orang, kemudian ada bubble kayak begitu, dan sebagainya, dan sebagainya. Dan bahkan Ibu Melati Ersaldi saya yang minta untuk jadi ketua ICSB. Saya juga diminta Pak Puspayoga untuk membantu bubble ya sebagai penasihat gubernur, bukan cuma Bali, Sulut, sekarang juga NTB, Jatim, Jabar, Riau. Saya bantu sebagai 7 tanpa bayaran. Ya, saya memang maksudnya cuma membantu aja, umur 73 ini sudah sekarang ini ya. Nah, Pak Puspayoga mungkin mau muncul sebentar, 1 menit, mungkin bicara sebagai co-founder bersama saya untuk ICSB Indonesia. Pak Puspayoga, mungkin berkenan 1 menit saja. Kepada Bapak Puspayoga, mohon berkenan untuk menyalakan. Ada 1 menit webcamnya. Ya, kalau enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Saya sudah terima kasih sekali Pak Puspayoga mau hadir di sini. Terima kasih. Nanti mungkin kalau nanti berkenan sesudah ini, Pak Puspayoga itu sifatnya gitu, lebih baik low profile tapi high impact. Ya sekarang bagus sekali ya diteruskan dengan Pak Teten Masuki yang punya gebrakan melanjutkan, dan bahkan sekarang dengan COVID ini arahan-arahan dari Presiden itu langsung ya. Dan kita beruntung ada Pak Sesmen, Pak Prof. Ruli yang terus mengawal kita, yang sudah tahu riwayatnya ICSB Indonesia. Saya siapkan slide tapi mungkin cepat aja karena banyak foto gitu. Ya, banyak foto. Saya cuma mau menunjukkan aja bahwa ICSB ini terakhir ini memang 5 tahun terakhir sejak 2015 saya mulai mengaktifkan lagi ICSB Indonesia ini. Mulai 2015 saya menjadi staf khusus itu 2014 sampai 2019. Tapi mulai dari 2015 saya mulai bekerja sama dengan deputinya pada waktu itu Pak Wayan Dipta yang sudah ngerti ICSB juga pada waktu itu untuk memulai menghidupkan kembali ICSB Indonesia. Dan ini beberapa foto-fotonya. Wah, kok gini ya? Ini mungkin wifi-nya atau apa ya? Ini kalau kerja work from home ya kayak gini nih, ya. Jadi ya kalau saya sambil menunggu ini, mungkin dimatiin dulu kemudian baru masuk lagi, Edwin, supaya bisa. Ini kalau dipaksa nggak bisa ini. Jadi kalau saya itu nggak nyebutnya new normal sekarang ini, new next post kan. New normal itu ya work from home itu. Kalau sekarang kan sudah reopening, walaupun vaksin belum ketemu, namanya next normal. Nah nanti kalau pada akhir tahun itu post normal. Coba dimasukkan lagi slide saya supaya lebih jelas. Jadi buat saya tahun 2020 ini adalah tahun COVID. New normal itu work from home. Kalau next normal itu ya reopening sekarang ini. Itu pakai protokol yang namanya clean, health and safe. Semua restoran, mall, mau apa aja. Bahkan Pak Puspayoga tadi nyumbang ide karena beliau dulu suka datang ke kantor kita di Kokas Mall. Kokas itu mestinya dipasangi alat rapid test katanya beliau. Pakai komputer itu nanti orang-orang akan datang lebih banyak karena merasa aman. Jadi memang clean, health and safety sekarang ini. Nah, nanti kalau post normal itu kuartal 3, kuartal 4 itu yang namanya Omni. Saya tidak percaya bahwa digital transformation yang sekarang lagi menghebat ini cuma digital transformation aja. Nggak pakai orang, nggak bisa. Buku saya berikutnya yang akan terbit oleh Wiley tahun ini adalah Technology for Humanity. Jadi tidak ada teknologi only itu. Teknologi itu bahaya sekali kalau tidak untuk humanity. Karena itu 21-22 Oktober di Kamakura, Jepang, saya akan menyelenggarakan World Marketing Forum. Pertama, marketing sama entrepreneurship ini mesti dikawinkan. Kalau tidak dikawinkan, bahaya. Sekarang lihat aja UKM sekarang. Yang paling kena kan sekarang ini. Kalau 98 dulu UKM baru malah timbul. Kalau sekarang UKM ini kena, paling kena. Dan maaf loh, saya lihatnya bukan cuma di Indonesia, saya keliling kemana-mana,
karena saya dulu staf khususnya Pak Puspayoga disediakan budget juga untuk mensupport kegiatan saya di ICSB. Itu sering melihat kemana-mana, ke Dubai, kemana, ke Italia, kemana. Sama, kebanyakan UKM itu lemah di marketingnya. Ya, nggak tahu caranya ngelihat customer, nggak tahu nyiapin produk, nggak tahu membuat brand, apalagi brand. Marketing itu kan 3, cuma customer, produk, brand. Itu kalau Pak Mufid, fasilitatornya Mark Plus juga itu, certified itu. Itu apal sekali, karena itu Pak Mufid itu ada di IMA, juga dia ada di ICSB. Saya mengawinkan ini, ICSB Indonesia dengan IMA, di chapter-chapter. Kemudian nanti di tingkat Asia juga gitu. Asia Council for Small Business dengan Asia Marketing Intelligence dikawinkan. Percuma saja ngerti entrepreneurship, apalagi kalau ngerti teorinya toh. Entrepreneurship itu buat saya kan 3, yaitu opportunity seeker, bukan opportunity blind, ngelihat gini, lihat opportunity, kemudian risk taker, melihat mengambil risiko, dan kemudian network collaborator, bisa kolaborasi dengan siapapun. Nah, kalau 3 syarat itu tidak dipenuhi sungguh-sungguh, cuma di teori tok, tidak bisa jadi entrepreneur sungguhan. Maka itu slogan yang disiapkan oleh Jackie yang diinspirasi dari failure is not an option. Itu Apollo 2013 itu. Itu kan gagal keluar, itu filmnya Tom Hanks itu tidak menyerah. Jadi Chief Technology Officer-nya yang ada di bumi itu tetap, sekarang dia terima medal dari Presidential, itu mengembalikan Tom Hanks dan sebagainya itu kembali ke bumi dengan selamat. Failure is not an option. Ya bukan Tom Hanks sebetulnya, pemainnya Tom Hanks. Makanya Jackie itu mengusulkan giving up is not an option. Dan ini nanti saya mau ceritakan nanti malam. Saya kebetulan diminta sebagai panelis pertama untuk peringatan UNSMID oleh Presiden Ahmed Osman. Ya, nanti malam kalau yang mau masuk situ saya bicara di sesi 10:30 sampai jam 11 malam, kemudian ada awarding sekalian. Dan itu moderatornya memang Pak Ahmed Osman langsung. Minta aja linknya sama Ardi yang ada di sini, ya nanti dibagi linknya. Itu mulai malam kalau tidak salah sudah ada sesi 1, sesi 2, sesi 3. Saya sesi terakhir tapi pembicara pertama cuma 3 menit. Tapi aku mau ngomong bahwa kalau di Indonesia itu giving up is not an option. Jadi kita itu sebetulnya tidak boleh cuma membantu UKM begitu saja. Nanti akhirnya dia tidak bisa bangun lagi. Nggak bisa. Kalau you are the real entrepreneur, itu dibantu-bantu itu cuma seed-nya saja untuk naik lagi. Bahkan bisa nyari investor sendiri, bisa pameran sendiri. Nah, saya melihat bukan cuma di Indonesia saja. Maaf ya, saya 5 tahun itu keliling kemana-mana, termasuk ke luar negeri. Most of the UKM seluruh dunia itu kelemahannya di entrepreneurship yang sungguhnya. Kemudian kelemahan berikutnya adalah di marketing. Semua minta dibantu. Nah, ICSB ini kan 4 pilar. Ada government. Tadi yang diceritakan Malaysia apa, Inggris apa. Nah, kalau government terus ya nggak bisa. The real entrepreneur itu, the real UKM, itu betul-betul bisa hidup. Mark Plus ini UKM, Pak. Sampai sekarang juga kalau definisi Jepang ya UKM kita ini. Berapa sih omset kita sebagai konsulting ini, walaupun 220 orang loh. Walaupun sudah 30 tahun. Tapi 90 sampai 98 itu kita itu tidak bisa berkembang karena Pak Harto itu tidak percaya persaingan. Padahal marketing itu kan bukan pameran, marketing bukan selling, marketing itu teknik strategi untuk menang dalam bersaing. Lah kalau orang tidak butuh bersaing gimana? Kan tidak bisa toh. Ya toh, jadi ya memang apa ya? Memang tidak bisa. Jadi saya karena krisis 98, 8 tahun paceklik, saya tuh keliling kemana-mana tidak dibayar, masuk universitas, menulis di Jawa Pos, itu koran utama di Jawa Timur, selama 10 tahun, tiap Rebo ngomong marketing terus. Ya tidak dipercaya, mau tidak diperlukan, tidak ada need and want-nya. Nah, baru 98 karena krisis, malah diajak Philip Kotler nulis. Nah, jadi krisis itu kan memang opportunity ya. Kalau saya tidak melihat opportunity itu, mati duluan.
Sekarang kan banyak hotel yang gede-gede juga mati di Bali, hotel paling setengah mati sekarang, Pak. Kalau yang tidak punya DNA entrepreneurship di bidang perhotelan, mungkin entrepreneurship-nya di bidang construction, punya duit kemudian masuk hotel. Nggak bisa. Kayak Pak Mufid ini. F&B, jiwanya di situ, Pak. Nggak apa-apa. Walaupun sekarang sepi, mengeluh airport tutup, kebanyakan untungnya dari airport. Tapi the real entrepreneur. Tenang aja dia. Bukan cuma karena dulu simpenannya banyak, ya itu ada lah pasti. Cuman, apa ya, beliau bisa entrepreneurship sama marketing. Jadi makanya di ICSB itu ada government, ada pengajar. Yang pengajar mesti ngerti juga praktek. Jangan cuma ngajar, nggak ngerti praktek. Banyak yang UKM nggak mau. Loh kok yang ngajar nggak pernah bisnis. Teori tok. Nah ini repot juga pakai contoh-contoh gitu. Kemudian ada coach seperti Cak Samsul tadi. Ya kan? Makanya buku 20 penulis itu saya senang karena 4 pilar itu masuk semua. Jadi di ICSB ini kita bisa kumpul, ketemu semua. ICSB ini memadukan. Jadi menyerap bukan pilihan. Itu memadukan supaya riset-riset universitas yang tergabung di ICSB ya menuju ke situ. Coach-coach di bawah Cak Samsul ya menuju ke situ. Korporat yang mau memberikan CSR ya ke situ. Menyerap bukan pilihan. Jadi mereka sendiri ini semangat yang mesti dibangun. Jangan dikasih terus. Dari pengalaman ini kalau dikasih terus ya tidak bisa-bisa. Ini gimana ya? Slide-nya kok tidak bisa-bisa ini ya? Atau mesti dioper ke orang lain ini? Mungkin dioper ke orang lain aja, Edwin. Matiin dulu dioper ke panitia di Ubaya supaya dari Ubaya aja dioperin. Nggak banyak kok. Itu banyak foto-foto. Cuma kalau sudah ini kan nggak bisa ini Ajeng ini juga ini kan di Mac Plus ini kira-kira ya WiFi kita yang lagi lemah atau apa ini oper aja ke Ubaya mungkin di sana kan hostnya yang sungguhan itu WiFi-nya kuat, coba berhenti Ajeng berhenti kirim ke Ubaya aja, coba Pak Dedi coba diatur supaya saya bisa memperlihatkan sebentar gitu ya. Oke, jadi New Next Post, saya mengatakan bahwa tahun 2020 itu kalau ada orang yang bilang ini the lost year, tahun yang hilang ini. Cuman tidak apa-apa, 2021 sampai 2030 dekade Indonesia 2030. Jadi Mac Plus sendiri baru merayakan ulang tahun ke-30, tapi sudah bikin visi misi baru 10 tahun. Kalau kita mau coba 2021 kapan? Apakah selesai? Nggak tahu loh. Ya, kemarin aku ngobrol sama Pak Yonan lewat chat gitu, barusan diusulkan menjadi komisaris independen Unilever. Beliau pensiun dari 2 jabatan menteri. Sekarang beliau tak tanyain gimana kalau menurut pendapat Anda, ini kan orang pinter Yonan ini. Dulu Saint Louis juga, kemudian FE UNER, dia bilang ya ini cancer ini sudah. Cancer bukan cuma patah tulang, patah kaki ini. Ini cancer. US-China trade war, wah, macam-macam. Sekarang kalau satu negara di reopening, negara lain tidak di reopening, ya tidak bisa jalan. Sekarang orang kan akhirnya sadar bahwa travel itu yang menentukan semua. Makanya TTI itu travel, trade, investment. Tidak ada travel, tidak ada trade. Tidak ada trade, tidak bisa investment. Mati semua ini sudah. Tidak bisa. Jadi dia bilang, mungkin 2021, 2022 baru mulai 2023. Tapi Indonesia 2023 kan Pilpres 2024-nya. Jadi ya memang kita harus tabah ini. Kita harus menyerap bukan pilihan ini. The real entrepreneur. Nah kalau sudah gini, yang dibutuhkan adalah leadership dan entrepreneurship. Entrepreneurship yang menentukan. Slide-nya sudah tayang ini, Pak. Kenapa? Slide-nya sudah tayang ini. Mana? Aku kok enggak lihat ya. Di kami sudah muncul, Pak. Aku keluar dulu ya. Nanti masuk lagi ya. Aku keluar dulu ya. Baik, sambil menunggu Pak Hermawan Kertajaya kembali lagi, kami sampaikan terima kasih kepada para hadirin yang hari ini
mencapai 1.000 orang peserta yang terbagi di aplikasi Zoom dan YouTube. Dan tentunya jangan lupa di akhir acara akan kami tayangkan juga link untuk mengunduh e-certificate dan juga akan ada pengumuman pemenang dari door prize yang sudah kami persiapkan. Baik. Pak Oke, Haga ya. sudah masuk kembali. Ya, saya masuk kembali. Saya cepat aja. Jadi ini New Nexpos yang saya tadi jelasin. Terus, terus Pak Dedi. Nah ini, jadi great realization. Sebelum ini kan good maximization. Sebelum tahun 2020 itu kita oversupply. UKM digenjot terus sampai kuantitinya kelihatan banyak. Tetapi juga apakah mereka mempunyai the real entrepreneur, ini masalah juga ini. Nah, sesudah 2021 akan terjadi saringan menurut saya. Realisasinya gimana? Ya. Dan 2030 jangan takut, apapun yang terjadi 2021, 2022, 2023, 2030 pasti Indonesia itu hebat karena bonus demografi. Asal kita siapkan anak-anak muda yang produktif itu betul-betul produktif. Makanya saya ketemu Pak Nadiem, kampus Merdeka. Kampus itu jangan sendirian. Nggak bisa, harus dikawinkan, kawin massal dengan industri, vokasi dengan industri. Saya Makpres Institute kerjasama dengan Kementerian Dikbud, dengan 2 dirjen, dirjen perguruan tinggi dan dirjen vokasi. Dua-duanya teman. Dan Makpres sendiri kan sudah sama SBM ITB, sudah batch keempat, Pak. Batch keempat. Dan SMEMBA itu strategic marketing IMBA itu rame, bukan main. Sekarang sekolahnya di Makpres, kemudian ijazahnya ITB. Tapi katanya Pak Nadiem harus intensif sekalian, supaya jangan sekolahnya tok di Makpres, di Philip Kotter Center itu. Terus 2030 SDG, Sustainable Development Goal. Generasi Alpha nanti akan menjadi remaja dan platform menuju 2045. Ya. Indonesia Emas dan National Optimism. Ini alasan saya 2030. Kenapa tiap perusahaan, terutama UKM, Pak Mufid, Cak Samsul, Bu Dia, ini harus membuat visi misi 2030. Ya, oke, terus Pak. Nah, saya selalu pakai why what how kan, why ICSP is moving. Ayo kita lihatkan foto-foto aja ini. Ayo, ICSP Indonesia itu moving. Ini lihat Pak Menteri 7 negara atau itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 toh. Inisiator 2016 akhirnya diterima 27 Juni jadi Hari UKM Internasional. Mulai 2017 kalau nggak salah diterimanya itu. Jadi sekarang peringatan keberapa ini? 17, 18, 19, 20 peringatan keempat ini. Mudah-mudahan Ubaya ikut merayain dan seluruh komponen di Indonesia ngerayain. Nah, ini kalau Pak Sesmen itu dari dulu bilang sebetulnya bukan hari koperasi tok, ini hari UKM internasional. Cak Samsul punya hari UKM nasional, enggak apa-apa. Kita yang internasionalnya, jadi digabung supaya Indonesia itu bergaul gitu ya. Terus, silakan Pak. Nah ini cerita 2018 itu ada Bupati Kulon Progo yang sekarang Kepala BKKBN saya ajak ke PBB. Next. Ini Winslow Sargent, kiri bawah. Ini presiden berikutnya, nanti presiden elek sekarang Ahmed Osman, yang dari Mesir sekarang ini. Ini nanti sebetulnya rencananya mau datang ke Surabaya, tapi Pak Mufid bilang lebih baik online saja nanti November ini. Tapi nanti 6 bulan kemudian mudah-mudahan nanti Munas di Surabaya menyetujui bahwa tetap di Surabaya aja karena Pak Mufid itu sudah persiapannya setengah mati sampai ke Bromo dan sebagainya. Dan dia tetap mau datang sebagai presiden ICSP. Jadi kita itu mendukung terus. Ahmed Osman dari Mesir kita kelilingkan 5 kota. Sampai sekarang terngiang-ngiang dia sama keluarganya. Ini Winslow Sargent juga ketua berikutnya akan kita datangkan. Ya, terus. Ini yang Asia. Begitu saya dilantik menjadi ketua ACSB di New Jersey 2016, nggak pakai lama-lama, kita jadi tuan rumah sudah. Ya, 2017. Ini orang kaget, loh kok berani? Ya sudah berani, diberani-beraniin. Ya,
terus Myanmar, Tokyo, ini kegiatan terus. Next. Nah, ini apa ini? Nah, ini 2018 juga ratas-ratas yang tadi didukung oleh kementerian itu tadi yang saya katakan. Terus, nah ini apa simposium di Jakarta Human Entrepreneurship. Tadi kan Profesor Kican itu kan ngomong tentang Human Entrepreneurship. Dia berjuang untuk ini. Ya, sekarang ada beberapa kampus di Indonesia, Marwadewa, Unusa dari Surabaya, kemudian Parahyangan, kemudian Al-Azhar, Jakarta, Trisakti, itu juga menjadi Human Entrepreneurship Center. Ya, mudah-mudahan nanti makin banyak. Dan sekarang ide Human Entrepreneurship itu makin kemana-mana. Kita mendukung aja. Kalau kita membuat merek sendiri, brand sendiri, walaupun konsepnya sama, susah Pak, keluar itu. Sudahlah, saya ini orang marketing. Korea itu berani keluar duit, dan networknya kemana-mana, dan karena K-pop itu terus jadi Korea itu bisa masuk kemana-mana gitu ya. Kita bukan tidak bisa, tapi bisa Pak. Tapi kita itu mesti pinter-pinter mikir. If you cannot beat them, it's better to join them. Kalau saya gitu aja Pak. Next. Next. Nah ini waktu kita bikin di mana ini? Binus. Ini waktu di Philip Kotler Theater di tempat saya. Terus ya foto-foto aja terus. Nah, sekarang ICSP kan kayak gini, Pak. Ini saya sudah bukan presiden lagi, saya konsentrasi di strategik yang internasional. Jeki yang operation yang nasional. Dan ternyata benar ini. Ada yang konsentrasi di operation. Saya sampai tidak tahu ini, cuma saya ngasih ide. Kalau kelihatan tidak jalan, aku kasih ide gerakan. Ternyata kita selama 2 tahun ini sudah lihat siapa aja yang namanya mau dicantumkan tapi tidak mau kerja. Tapi ada yang namanya tidak dicantumkan juga kerja. Ya tidak apa-apa. Mau kita gotong royong kok di sini. Kan ada yang cuma seneng namanya dimasukkan. Ada yang cuma nyumbang dikit. Ada yang nyumbang, ada yang bilang, wah ini tidak bisa, mesti pakai asas benefit apa. Ya sudah tidak apa-apa. Semua ayo kita ikut sama-sama gitu ya. Nah, ini memang pengurusnya agak kelihatan banyak gini, kadang-kadang Jeki frustasi juga ini. Ini kelihatannya banyak gini, toh yang aktif dikit ya biasa di organisasi ya gitu kok. Kita ini nyantumkan semua supaya semua itu secara emosional ikut mendukung. Kalau di IMA, Indonesia Marketing Association, karena sudah jalan lama, ya kita batasin supaya enggak semua masuk. Yang mau kerja aja yang masuk. Nanti berturut-turut juga gitu. Lah ini 2020 nanti UNAS Surabaya. Next. Ayo. Nah, ini pengurus wilayah. Ya, belum semuanya aktif sebetulnya dari 34 ini dan 12 ini pun tidak semuanya yang menonjol-menonjolkan. Ya, DIY pernah jadi tuan rumah. Jawa Barat pernah jadi tuan rumah luar biasa waktu Jawa Barat tuan rumah. Ada Pak Ridwan Kamil segala macam. Jawa Tengah barusan ini Pak Hasan, bahkan Karanganyar itu 800 lebih ya. Luar biasa. Ketua Korda Karanganyar Pak Joko Sutrisno dengan Pak Anjas dan Ibu di sana, wah luar biasa, sinden segala macam ya. Sebelum COVID ini memang kita 800 orang, 150 di Karanganyar itu pagelaran terbesar offline. Sesudah itu kena COVID. Waktu itu COVID-nya sudah ada sebetulnya, ya. Kemudian Aceh ada Pak Iskandar Syah yang memang penggerak kita. Terus di Sulawesi Utara ada Pak Jeffrey Dendeng ini di Rut Sulutgo, tapi yang aktif ini Pak Ivan Rimutu, Ivan, anak muda yang pembina UKM yang aktif di IMA juga, yang tadi saya lihat namanya ada termasuk 1 dari 20. Selamat Pak Ivan. Ada Pak Denny yang luar biasa dari Medan. Pak Denny ini juga aktivis kita. Babel Ibu Melati yang tadi diwakili oleh anak muda itu, ini istri gubernur. Bali Pak Cokorda Putra ini anaknya Pak Wagub. Kalau daerah istimewa itu Yogyakarta itu Gusti Kanjeng Ratu Bendara ini anaknya Pak Sultan. Jadi kita kombinasi. Kalau Sulawesi Selatan ini adalah anaknya Gubernur Sulsel. Ini ada yang dilantik, ada yang belum dilantik, sehingga saya nanti sarankan karena kita bikin government roundtable Makpres sendiri dengan beberapa provinsi, nanti waktu government roundtable Sulawesi Selatan
Mbak Putri ini dilantik, ini dokter dari Jepang, anaknya Pak Gubernur Sulsel. Kemudian juga nanti ada pembentukan NTB. Saya terus walaupun ada VP organisasi dan sebagainya, tapi dengan kekuatan network kita yang ada di mana-mana, karena Makplus itu engine, ya kita berusaha terus, ya berusaha cari sponsor, berusaha cari apa. Walaupun ada pertanyaan, kenapa kok Makplus semua? Nah, kalau tidak ada yang gerakin gimana? Tidak apa-apa. Ini wadah untuk semua. Tidak harus dimonopoli kita. Ayo. Ya, kalau Anda mau ikut berkecimpung di sini, ambil opportunity bisnisnya. Tidak apa-apa. Yang penting tidak berbisnis di sini, gitu aja. Saya dulu waktu itu ada ide, bagaimana kalau kita ini seperti dewan koperasi atau apa yang dapat subsidi dari pemerintah. Enggak, kita ini harus bisa berdiri sendiri. Wong entrepreneur kok minta dari pemerintah, enggak bisa. Enggak bisa. Kita itu berdiri sendiri, makanya ada dosen, ada coach, ada apa, semuanya, tapi mesti jiwa entrepreneur. Jangan sampai jadi profesor entrepreneur tidak berjiwa entrepreneur sendiri. Enggak boleh itu. Kemudian jangan sampai jadi coach tapi tidak ngerti bisnis itu. Itu kalau korporasi biasanya ya memang mengerti bisnis dan juga government. Nah, tadi kan kita melihat menteri dan jajaran-jajarannya itu berusaha mati. Kalau government itu mengarahkan apa yang bagus, perintah presiden, menteri. Nah, sekarang kewajiban 3 pilar lain ini yang seiring dengan government, jangan bertentangan dengan government juga. Ibu Airin Banten itu wali kota Tangsel, yang ketua Apexi juga, ya. Pak Peri itu pengusaha di Bandung yang pionirnya factory outlet, ya. Terus. Saya cepat aja ya. Nah, ini foto-foto Indonesia sendiri itu di RUT BRI di New York. Terus ini kongres di Kairo, barusan itu ada Ibu Dia Lestari di situ. Ada beberapa dosen dari Parahyangan juga ada yang ikut, dari Unpad juga ada yang ikut, dari UNUSA ada yang ikut. Pokoknya kita berusaha libatkan semua. Ayo. Semakin banyak yang terlibat, semakin baik. Kita ini jadi engine-nya aja, ya. Terus. Silakan terus. Nah, ini Makau. Barusan ini, ya, Makau. Terus ini Makau. Terus. Ya, kok balik lagi ya? Ayo, keliru itu tadi mungkin ya. Ayo. Ya, ini dulu Wonderful Startup Academy bersama Kemenpar, khusus bikin startup pariwisata. Terus. Nah, ini kalau pakai digital ini bingungin gini ya. Terus. Sebetulnya presentasi yang bagus itu enggak pakai slide, tapi ini harus nunjukin foto-foto ya. Ayo terus. Nah, ini Bandung apa ini? Munas waktu itu dengan Pak Ridwan Kamil. Ini waktu di Jogja. Ini korwil-korwilnya hebat ini. Terus, nah ini dengan declaration waktu di Bali, ya ini Rakernas itu Pak Puspayoga kan, ini ada Ahmed Osman, ada Cok Aja, wakil gubernur. Jadi kita mati-matian ini membawa ICSP itu ke pejabat, ke company, ke universitas, ke mana-mana. Tidak dianggap ya tidak apa-apa. Ada universitas yang tidak nganggap kita, ya tidak apa-apa. Swasta dulu, negeri agak susah, ya tidak apa-apa gitu. Tapi Udayana support kita. Kalau universitas negeri yang pertama itu Udayana, Unpad juga menyambut baik. Ubaya diterima, Unpar diterima, macam-macam diterima. Universitas Muhammadiyah diterima, Iskandar Syah di Aceh diterima. Kalau saya gitu aja, nggak usah harus negeri semua, harus apa, enggak. Siapa yang mau dulu, gitu aja ya. Terus. Nah, ini hari UMKM tahun lalu ini, ya masih belum COVID ini. Next, gambar-gambar. Ini Nata Mukti, kita penghargaan Makplus bersama kementerian. Ya mudah-mudahan ini jalan terus ini. Ya Nata Mukti Award ini untuk government yang bisa membina UKM-nya. Nah ini Makplus ini kan driver gitu ya. ICSP ini diajak, ya sering kali kita ngajak, nggak bisa.
perkumpulan diharapkan orangnya volunteer semua, kemudian aktif kayak orang fungsional, ya nggak bisa. Ya, nggak bisa. Jadi makanya mesti ada engine-nya, harus ada leadernya. Kalau nggak gitu organisasi itu mati. Sudahlah, percaya saya. Kita bisa tumbuh pesat ini karena ada leadership yang kuat. Ya, terus next. Ayo. Nah, ini waktu ketemu Pak Teten, terus ya ini Rakernas 2 ya, Karanganyar dengan 250 terus. Nah, ini sekarang menyerah bukan pilihan, online terus. Nah, ini masalah lagi. Terus banyak ini program kita terus. Nah, ini BRI juga yang spot ini. BRI ini corporate corporate company pertama, member yang support kita dari Bali dulu. Mark Plus ini pokoknya pasang badan, sudah dilantik sebagai corporate member, tapi direksinya ganti, kemudian agak terhambat pembayarannya, sudahlah dianggap corporate member gitu. Mudah-mudahan nanti bisa membantu terus. Jadi kita enggak lihat duitnya, pokoknya kalau namanya dicantumin kan seneng gitu ya, supaya nanti tambah lama tambah aktif lagi. Terus nah, yang terakhir ini ACSB. Kita bikin pembentukan yayasan Asia Council Small Business di Jakarta. Jadi sekarang kita itu motornya Asia. Ya, kita bangun lagi. Dulu Korea yang diriin, sekarang di Jakarta. Jadi kita libatkan Pak Yunardi dan sebagainya, kita membangun Asia lagi. Dulu Asia Marketing Federation juga mati, Asia Pacific Marketing Federation, kita itu bagian gerakkan. Jadi sekarang just for your information, ICSB yang di New York itu baru, ACSB ini juga baru, aturannya juga baru semua. Jadi nanti Munas di Surabaya ini akan ada beberapa pengumuman bagaimana ICSB Indonesia ini sebaiknya gitu, ya. Jadi mungkin kita akan berubah nama jadi Indonesia Council for Small Business, itu paling enak itu. Jadi tetap ICSB karena strukturnya sudah ada semua. Saya sudah mulai informasikan kepada Pak Mufid dan beberapa teman, ya ini yang paling gampang itu komunikasi terus terang sama Pak Mufid karena IMA segala macam. Jadi saya kalau ngomong-ngomong IMA tak masukin, Pak ini nanti menjelang ini ada ada perubahan dan kita tidak bisa nunggu Munas kemudian baru berubah. Yayasannya juga nanti kita rubah. Jadi ini model yayasan sekarang. Waktu di Karanganyar kan ditanya kenapa perkumpulan model yayasan, ya mesti ada pemimpin yang jelas. Ubaya itu kan menjadi kuat karena ada yayasannya, gitu ya. Semua yang swasta ini arahnya itu kuat. Nah kalau pemerintah kan kemudian pakai MWA. Saya dulu MWA juga UI selama 5 tahun juga. Nggak gampang itu, susah sekali. Yang satu mau gini, satu mau gini, pemerintah mau 35%. Kita bikin yayasan. Jadi Makpres dulu pasang badan. Daripada nggak jalan-jalan, kita bikin yayasan. Bikin yayasan, kita daftarkan, ya ICSB itu di bawah yayasan. Nah sekarang Asia itu kita bikin yayasannya juga di Indonesia. Jadi kuat gitu ya. Nanti kita ceritakan di Surabaya bagaimana perkembangan terakhir. Yang penting bottom up-nya dari semua ikut. Ya, kita yang menghubungkan dengan internasional. Jadi kalau tidak ada satu kesatuan kayak gitu tidak bisa. Pak Mufid ini presiden Rotary Club Internasional terbaik di dunia, 1 dari 10. Kalau di Rotary Club, saya juga di Rotary Club, Paul Harris Fellow, itu Bible-nya segini, ada bylaw-nya. Kita bagaimana mau bikin SOP kayak begini, sistemnya ada semua. Nggak gampang, nggak jalan-jalan nanti. Jadi mesti model leadership yang kuat. Saya pasang badan ini, berkorban. Saya chairman, Jackie, presiden. Ayo, sekarang kita cari siapa yang aktif-aktif. Ya, yang enggak mau ikut ya enggak apa-apa, kita cari. Nanti kan keluar ini kader-kader ini. Ya, ayo terus. Mohon maaf nah, Pak ini Hermawan, waktu yang tersedia kurang 5 menit lagi ya Bapak. Asian Council for Small Business, ini ACSB baru. Asia ganti Asian, ini yang Jakarta. Terus, nah ini yang terakhir. Nah kita sekarang lagi mikiri sial Pak. Sial itu langit biru. Kalau di Prancis, Creativity, Innovation, Entrepreneurship, Leadership, sial. Biasanya PIPM, Productivity, Improvement, kemudian Professionalism, Management.
Sebelum COVID itu PIPM, kalau sekarang sial. Kalau nggak ada sial nggak bisa. Jadi kayak jahe tadi itu sebetulnya idenya dari Ubaya bagus, yang diteruskan jadi innovation. Innovation itu solution gitu. Kalau creativity itu. Tapi investor itu yang berani. Jadi kalau nggak ada entrepreneur-nya, nggak ada leader-nya, nggak bisa Pak. CIEL. ITB punya Sial Center, kita punya Sial Academy. Jadi kita siap bekerja sama nanti bikin vokasinya. Makanya ini salah satu peluang. Saya tadi lihat ada kasus yang nyata kalau di Ubaya, jahe itu idenya kan karena ada kesulitan bahan baku, COVID belum diketemukan dari luar dan sebagainya. Kenapa kok tidak dari dalam saja? Kalbe juga melakukan itu. Itu creativity Pak, ide. Harus jadi innovation, dikembangkan supaya jadi solution. Percuma kalau ide tok, jadi seniman nanti. Seniman diperlukan, tetapi idenya bagaimana? Ya, sesudah itu ada investor, entrepreneur, Hexa, Helik tadi ya. Ditambah leader-leader yang jalanin sehari-hari. Ya, Sial. Sial ini tidak bisa diceritakan di sini, tetapi intinya begini. Ini slide terakhir. Slide terakhir. Intinya 4 aja. Ayo. Creative idea for productive capital. Kalau PIPM itu yang sebelah kanan. Productive capital, improve margin, professional monetization, manage result. Biasanya kan gini, kita punya capital berapa, harus produktif, harus menghasilkan return. Kita harus marginnya bagus dan makin lama makin bagus. Dan kita harus monetize dalam bentuk cash flow. Dan akhirnya harus result. Manager itu result. Tetapi tidak bisa, sekarang harus sial. Creative ideas for productive capital. Kalau tidak ada creative ideas yang baru, productivity-nya akan terhambat. Kalau tidak ada innovative solution seperti jahe tadi, maka margin improvement-nya akan terbatas. Kalau tidak ada entrepreneurial value, professional monetization-nya macet. Ya, jadi makanya tidak bangga menjadi profesional. Makanya gelar MBA itu cocok, Pak. Master of Business Administration itu kan lebih parah lagi. Ya, Magister Manajemen, ya oke lah, Magister Manajemen. Tapi mana entrepreneurship-nya? Nah, tapi value without values percuma. Leadership ini yang ini nanti komplitnya nanti akan saya ngomong di 2 Juli, Pak, webinar kedua, HK Mengawal Indonesia. 3 April dulu 720 orang, tapi ya berbayar, Pak. Karena 2,5 jam saya ngomong dengan teori yang ini nanti sial. Sial ini nanti akan diperlukan dan sudah mulai saya perkenalkan pada waktu Hari UKM Internasional. Ya, sial itu langit biru, PIPM itu yang dulu sebelum COVID. Next, sudah tidak ada lagi. Nah, ya. Jadi itu aja Pak Moderator, terima kasih sekali lagi atas kehadiran Pak Puspayoga di sini yang pakai nama samaran dan juga teman-teman lain. Mudah-mudahan ini tidak panjang tapi menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.